Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam juga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Revolusi Islam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita para umatnya hingga akhir zaman. Pada hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama, perkenalkan nama saya David Syaputra dari kelas 12 IPA 2. Nama saya Daniel Magdalena dari kelas 12 IPA 2. Nama saya dari kelas 11 IPA 2. Nama saya Andika Triadila Nugraha dari kelas IPA 2. Saya Syamajah Rakela Satya dari kelas 12 IPA 2. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan kepada bagian intinya, yaitu presentasi dari kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Diana. Konsep negara kesatuan atau yang bisa kita sebut unitarisme. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Politics, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik ke luar maupun ke dalam dan kekuasaan pemerintah pusatnya tidak terbatas. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintah kepada daerah otonom atau provinsi dan kabupaten kota. Akan tetapi ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme, dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di dalam semangat kebangsaan terkandung nilai-nilai yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama pro patria dan primus patrilialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.
Yang kedua, jiwa solidaritas dan setia kawan. Dan yang ketiga, jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung unsur dendam. Selanjutnya oleh saya yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 5 pasal, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik tahun 1945. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasalnya yaitu pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, 5. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa, yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kondisi di atas didasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Pasal 4, aturan peralihan Undang-Undang 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada Presiden. PPKI dalam Undang-Undang 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa 1. Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Pasal 4, 2. Dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 4, aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintahan Republik Indonesia
mengeluarkan 3 buah maklumat. Satu maklumatnya yaitu Maklumat Wakil Presiden pada tanggal 16 Oktober 1945, 2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1945. Sewaktu bubarnya Kabinet Syahrir III. Sebagai akibat meluncurnya pertikaian antara Indonesia dan Belanda, pemerintah membentuk Kabinet Presidensial kembali 27 Juni 1947 sampai 3 Juli 1947. Namun, atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer seperti berikut. A. Kabinet Amir Syarifuddin. 1. 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. B. Kabinet Amir Syarifuddin. 2. 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. C. Kabinet Hatta. 1. 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Kabinet Darurat Mr. Syarifuddin Prawinegara 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Kabinet Hatta II 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Kondisi pemerintah tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia dan menambah catatan kelam sejarah bangsa ini. Periode NKRI berakhir seiring dengan hasil kesepakatan konferensi meja bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI, di antaranya sebagai berikut. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. PKI melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. 2. Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau TII di daerah Jawa Barat. Pemberontakan di TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949.
Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu dengan karakteristik sebagai berikut. A. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden. B. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. C. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlemen. D. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. E. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. F. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain Presiden dan para menteri kabinet, negara RIS juga mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Parlemen RIS terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menurut pembubaran negara RIS dan kembali kepada kesatuan NRI. Maka pada 8 Maret 1950 pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Kondisi itu mendorong RIS berunding dengan pemerintah RI untuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Disebut pula dalam perjanjian tersebut bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, yakni Konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan UUDS 1950. Pemerintah Indonesia bersatu ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagaimana diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan separatis pada masa Republik Indonesia Serikat. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo karena jika bergabung dengan Indonesia, mereka akan kehilangan hak istimewanya. Gerakan separatis pada masa Republik Indonesia Serikat. B. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur NIT segera menggabungkan diri dengan keadaan ini membuat banyak kekacauan. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada tanggal 15 April
1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT Sukawati. Tetapi Andi Aziz terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan diadili, sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor H.P. Wurang terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Oke, yang selanjutnya ialah Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Jadi Gerakan Republik Maluku Selatan ini dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somokiel. Nah, dia ini yang menolak untuk dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dia juga yang memproklamasikan negara Republik Maluku Selatan, yaitu pada tanggal 25 April 1950. Nah, penyebab utamanya gerakan ini itu karena ketidakmerataannya pembangunan di wilayah Maluku Selatan. Jadi orang-orang yang di wilayah Maluku Selatan ini merasa pengaruh pembangunan yang di Maluku Selatan itu sangat kecil berbanding terbalik dengan yang ada di Pulau Jawa. Nah, akhirnya pemberontakan ini dapat diselesaikan dengan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilang. Lalu yang selanjutnya, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Nah, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 ini merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintahan RIS dan juga pemerintahan RI. Lalu bentuk negara pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintahan pusat. Lalu bentuk pemerintahannya adalah republik, dengan kepala negaranya adalah presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Lalu sistem pemerintahannya ini adalah sistem pemerintahan parlementer, di mana dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Lalu pada periode ini juga dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS, yang merupakan gabungan anggota DPR RIS, ditambah ketua dan juga anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang dikenal dengan BPK-NIP. Nah, ternyata sistem pemerintahan parlementer pada periode ini itu tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Nah, kestabilan politik. Nah, hal ini ditunjukkan dengan jatuh bangunnya 7 kabinet dalam kurun waktu yang singkat, yaitu di tahun 1950 sampai dengan 1959. Nah, yang pertamanya ada Kabinet Nasir, lalu Kabinet Sukirman, Kabinet Wilopo, Kabinet Alex Sastrowijoyo 1, lalu Kabinet Burhanuddin Harahap. Tapi pada kabinet yang kelima ini, kabinet ini berhasil mengadakan pemilu. Dibagi dalam 2 tahap, yang pertama pemilu terhadap anggota parlementer, dan yang kedua untuk memilih anggota konstituante. Lalu yang keenam, Kabinet Alex Sastrowijoyo 2, yang ketujuh Kabinet Juanda atau Karya. Nah, karena kondisi yang tidak kondusif ini mendorong presiden untuk mengeluarkan kewenangannya, yaitu dengan mengeluarkan dekret presiden, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959, yang berisi 3 hal. Yang pertama, pembubaran konstituante, yang kedua memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, dan yang ketiga membentuk MPR dan DPA sementara. Yang selanjutnya ialah gerakan separatis di daerah, gerakan DITI. Yang pertama di daerah Sulawesi Selatan, di daerah Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Ia menempatkan laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS, dan ia juga berkeinginan untuk menjadi pimpinan. Akhirnya pada tahun 1952, Kahar Muzakar dan pasukannya ini mengumumkan bahwa mereka ini menjadi bagian dari NII atau Negara Islam Indonesia. Tapi akhirnya pada bulan Februari 1965, TNI berhasil menumpas pemberontakan Kahar Muzakar dan juga pasukannya. Lalu yang kedua ini di DITI di daerah Aceh. DITI di daerah Aceh ini dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh ini adalah mantan gubernur Aceh. Hal ini dimulai
kan awalnya Aceh itu adalah daerah istimewa, tapi ada kebijakan dari pemerintah membuat Aceh tidak menjadi daerah istimewa, tetapi menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini ditentang keras oleh Daud Berih ini. Akhirnya dia juga mengumumkan bahwa Aceh menjadi bagian dari NII atau Negara Islam Indonesia. Tetapi akhirnya pada 17 sampai 28 Desember 1962, pemerintah berhasil mengadakan operasi militer dan juga musyawarah kepada rakyat Aceh sehingga dicapai penyelesaian secara damai. Lalu yang ketiga, di daerah Kalimantan Selatan, DITI di daerah Kalimantan Selatan. DITI di daerah Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini membentuk gerakan-gerakan itu disebut Persatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar ini bergabung dengan NII dan juga langsung diangkat menjadi panglima tinggi di tim, yaitu Tentara Islam Indonesia. Akhirnya pada tahun 1963 pemerintah Indonesia berhasil memberantas pemberontakan ini. Dan Ibnu Hajar dan pasukannya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Oke, selanjutnya pembentukan PRRI Parmesta atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, jadi pemberontakan PRRI Parmesta ini disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintahan pusat dan juga pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat ternyata tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpercayaan dari pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat. Akhirnya pemerintahan daerah membentuk gerakan dewan. Ada 5, ada Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Lambung, Dewan Bangui. Nah, lalu puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah yang berisi untuk kabinet Juanda segera mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu 5 kali 24 jam. Setelah pemerintah menerima ultimatum tersebut, akhirnya pemerintah di bawah pimpinan KSAD AH Nasution membekukan Komando Daerah Mitra Sumatera Tengah serta mengadakan operasi militer gabungan yang disebut Operasi 17 Agustus. Akhirnya operasi tersebut berhasil menghancurkan gerakan separatis tersebut. Lalu untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI, pemerintah pusat melancarkan operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi yang dilakukan oleh PRRI Parmesta. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan daripada Saudara Daniela. Di sini saya akan membahas 3 submateri, yaitu Persatuan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, kemudian pada masa Orde Baru, dan juga pada masa Reformasi. Yang pertama, yaitu pada masa Orde Lama, pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Nah, dengan dilaksanakannya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 ini membawa negara Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang 1945. Sejak berlakunya kembali undang-undang ini, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, kemudian setelah itu pada tanggal 19 Julinya 1959 dibentuklah kabinet yang dinamakan dengan Kabinet Kerja. Yang mana susunannya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Kabinet Inti. Kabinet Inti ini terdiri dari beberapa pejabat negara dan termasuk ke dalam Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Kemudian yang kedua, menteri-menteri ex officio yang isinya yaitu para pejabat-pejabat negara. Contohnya adalah jabatannya sebagai Ketua
Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Next. Nah, dalam era Orde Lama ini terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, karena pada masa ini sistem daripada pemerintahan Indonesia itu bersifat terpimpin, yang dimana desentralisasi itu sangat diutamakan di sini, sehingga Presiden Soekarno yang pada saat itu menjabat sebagai presiden harus mengatur seluruh wilayah Indonesia dengan titiknya itu di pusat. Nah, penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ini adalah yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, Presiden Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila, di mana Pancasila dibagi menjadi 3 unsur, yaitu yang disebut dengan Trisila. Nah, Trisila ini menjadi satu unsur lagi yang dinamakan Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nah, selanjutnya masuk pada masa Orde Baru karena pemerintahan Presiden Soekarno ini mengalami kejatuhan pada tahun 1966, maka sudahlah di sana berakhir masa Orde Lama dan digantikan dengan masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, pada masa Orde Baru ini mereka menitik beratkan pada pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Adapun kelebihan pada sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa ekonomi di Indonesia pada zaman itu meningkat pesat gitu. Nah, yang kedua adalah suksesnya program transmigrasi. Nah, karena pada saat itu banyak masyarakat yang terpusat di Jawa, oleh karena itu program ini alhamdulillah berhasil terlaksanakan dan banyak masyarakat yang bertransmigrasi ke luar Pulau Jawa, seperti itu. Yang ketiga, suksesnya program keluarga berencana. Seperti yang kita ketahui semua bahwa pada zaman dulu itu apabila banyak anak, maka banyak rezeki. Ada pepatah yang mengatakan seperti itu. Nah, ini mengakibatkan banyaknya orang-orang di Indonesia yang harus diberhentikan dalam fertilitasnya gitu. Nah, oleh karena itu, program keluarga berencana ini sangat teraplikasikan dalam sistem pemerintahan Orde Baru. Yang keempat adalah sukses memerangi buta huruf. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sisi lain, banyak keuntungan dari sistem pemerintahan Orde Baru, ada juga penyimpangan selama pelaksanaan tersebut, yaitu yang pertama di bidang ekonomi. Nah, terjadinya praktik monopoli ekonomi, pembangunan ekonomi bersifat sentralistik hanya di Pulau Jawa saja, sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu saja pada saat itu. Kemudian yang kedua, di bidang politik, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan sentralistik sebagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme banyak terjadi pada masa ini. Kemudian yang ketiga ada di bidang hukum. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberikan peluang terjadinya praktik KKN lagi dalam pemerintahan. Supremasi hukum juga tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingannya. Lanjut. Nah, segala permasalahan tersebut menyebabkan Indonesia mengalami krisis multidimensional pada saat itu. Nah, sehingga pada tanggal 21 Mei 1998,
Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai gantinya dilantiklah Wakil Presiden Soeharto pada waktu itu, B.J. Habibie, menjadi Presiden Indonesia yang ketiga. Nah, lanjut. Nah, setelah masa Orde Baru, dimulailah masa reformasi, yaitu pada periode 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Nah, pemerintahan masa reformasi ini dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie, yang tadinya itu merupakan wakil presiden dari Presiden Soeharto. Nah, gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha menegakkan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa. Karena hal ini bertujuan untuk membersihkan nama pemerintah pada saat itu. Karena pada masa Soeharto kan banyak sekali korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi. Sehingga masa reformasi ini bertugas untuk membersihkan nama pemerintah pada saat itu. Nah, memasuki masa era reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Nah, caranya pada saat itu, B.J. Habibie mengambil kebijakan untuk merubah dan atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Lanjut. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum diubah, maka UUD NRI 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Untuk lebih jelasnya, amandemen yang dilakukan pada UUD 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar, Pasal 1 Ayat 2. Yang kedua, MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, Pasal 2 Ayat 1. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, Pasal 6A Ayat 1. Yang keempat, Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan sama untuk 1 kali masa jabatan, Pasal 7. Yang kelima, pencantuman hak asasi manusia, Pasal 28A sampai 28J. Yang keenam, penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Yang ketujuh, Presiden bukan mendataris MPR. Yang kedelapan, MPR tidak lagi menyusun GBHN. Yang kesembilan, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, Pasal 24B dan 24C. Yang ke-10, anggaran pendidikan minimal 20%, Pasal 31 Ayat 4. Yang ke-11, negara kesatuan tidak boleh diubah, Pasal 37 Ayat 5. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus. Baik, mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan yang datang dari kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.